Saya berangkat 2019 akhir, tahunya di 2019 awal istri mengandung anak gitu, anak pertama. Singapura kan bagian dari daerah kita juga tuh. Kita punya Batam misalnya di dekat Singapura yang bisa menggantikan peran Singapura juga kan sebenarnya. Ada juga karena koneksi kita sering aktif di LinkedIn, saya posting waktu itu posting tentang tesis. Ada juga tuh email masuk nawarin internship. Halo teman Ryota, jumpa lagi bersama Ika di sini di Cerita Muda. Nah, kali ini kita kedatangan seorang teman yang kebetulan kita satu kelas saat ke Erasmus. Iya. Nah, bersama kami sudah ada Mas Bernard. Boleh Halo. dong perkenalan dulu Mas Bernard ini siapa? Kemudian udah lakukan apa aja sejauh ini? Halo semuanya, nama saya Bernard. Saat ini baru lulus untuk studi master di Erasmus University Rotterdam, ngambil majornya sama dengan Mbak Ika, Maritime Economics and Logistics. Sekarang lagi baru selesai ngambil ijazah dan mengurus legalisasi barengan juga sama Mbak Ika. Kalau kita flashback ke belakang, apa sih yang menjadi motivasi Mas Bernard sendiri untuk lanjut kuliah di jurusan ini? Sebenarnya pengen lanjut kuliah udah lama, memang dari sejak lulus S1 juga pengen lanjut kuliah. Cuman memang kan kita juga masih cari minatnya di mana, masih belum ketemu minat dan passionnya gitu. Terus bekerja di salah satu BUMN sejak lulus S1, dan di bidangnya kebetulan bidangnya maritim juga, di divisi maritim jadinya, dan juga saya lumayan suka dengan bidangnya. Tapi waktu itu memang karena udah dapat kerja yang lumayan, sebenarnya jadi lupa minat untuk studinya. Nah, terus muncul lagi karena triggernya itu ketika aku sudah bosan bekerja lah, udah mulai jenuh dengan pekerjaan rutinitas, baru mulai muncul lagi keinginan lama buat lanjut studi. Nah, kalau seandainya kita lihat flashback-nya kan ternyata sudah ada yang memotivasi ya. Cuma berangkat di tahun kemarin itu apa sih yang mendasari? Mungkin yang pertama masa kerja udah 5 tahun, dan di perusahaan saya juga karena dibolehkan untuk lanjut studi itu 5 tahun. Bolehkan untuk cuti dengan tetap dapat upah. Tapi walaupun akhirnya nggak dapat juga, tapi memang standarnya itu 5 tahun, jadinya pas ada momentum itu juga jadinya kepikiran lagi gitu. Dan saya pikir masih muda juga, masih ada semangatnya, terus masih kira-kira masih ada waktu, masih ingin juga, jadi langsung dilanjutkan keinginannya. Perjalanannya sendiri kan bidangnya kan ini ya, awalnya kita berdua kan sama-sama teknik industri ya. Oh iya, terus betul. ngerasain masuk ke dunia maritim. Gimana sih kesan-kesannya gitu? Seru sih kalau menurut saya. Dunia, karena teknik industri kan generalis banget, bisa masuk ke berbagai bidang. Nah, salah satunya bidangnya logistik dan supply chain. Kebetulan kan karena saya juga sebelumnya belum tahu sama sekali tentang maritim atau apalagi kapal. Nah, begitu masuk ke perusahaan karena ditugasinnya di departemen shipping dan di divisi marine, jadinya selalu melihat ada kapal gitu, kapal tanker segala macam, dan tadi di balik semua barang yang kita punya itu sebenarnya ada di belakangnya itu ada kapal-kapal itu yang ngangkut yang besar, yang dalam jumlah besar, bukan hanya truk yang kecil. Nah, dari situ jadinya lebih tertarik ke logistik mungkin saya jadinya. Kalau anyway pas lagi berangkat kan Mas Berat sendiri kan sebenarnya lagi punya istri gitu kan. Cukup berat gak sih ninggalkan istri gitu ketika dalam keputusan itu, apalagi pas lagi kemarin itu kan sempat ada drama ya, maksudnya bukan drama sih, maksudnya ada kejadian di mana Mas Berat ini harus pulang pada saat karena istri hamil melahirkan gitu. Gimana sih rasanya punya dari momen pertama nih, anak pertama, kemudian ternyata harus jauh, terus awal negosiasinya gitu, menurut Mas Berat sendiri dalam kisah berkeluarga itu gimana? Sebenarnya sangat luar biasa sekali mungkin ini maksudnya punya keluarga itu satu fase kehidupan yang sangat berarti banget, penting banget, dan berharga banget buat dilalui sama kita, dijalanin sama kita. Dan kebetulan saya waktu itu
2018 itu baru menikah di akhir tahun, dan tapi sudah memutuskan pengen kuliah sejak 2018, di awal 2018. Oh. Nikahnya di akhir 2018. Tapi ya udah tunangan, udah segala macam. Nah ternyata cuma kan waktu itu masih ngurus lah, jadi masih kayak IELTS dulu, cari-cari kampusnya dulu. Jadi belum, ya nggak nyangka juga bakal tahun depannya berangkat gitu. Terus dapat EOA di awal tahun, dan juga udah senang banget sih dapat EOA kan. Itu juga lumayan susah dapatnya. Tapi saat itu masih cari pendanaan juga, saya masih apply beasiswa ke sana sini. Terus pada akhirnya memang gagal semua beasiswanya. Tapi terakhir dapat juga dari Erasmus beasiswa parsial, dan itu ya cukup visible menurut saya. Saya juga udah punya cukup tabungan, terus juga bisa pinjaman juga ke bank, terus ya udah dapat potongan biaya juga dari beasiswa ini. Jadinya momentumnya udah pas banget gitu, udah dapat banget. Tapi ternyata saya berangkat 2019 akhir, tahunya di 2019 awal istri mengandung anak gitu, anak pertama. Ya memang itu dilema, saya juga lupa sih gimana persisnya, cuman dilema banget tuh awalnya. Kita deal untuk nggak apa-apa saya berangkat, nanti kita take care kandungannya dibantu sama orang tua. Tapi begitu perjalanan kan tuh cukup lama, dari Februari sampai September, itu Maret, April, Mei, Juni, 7 bulan. Nah itu juga up and down-nya banyak banget dilemanya. Iya pasti. Buat saya sendiri juga memang jujur kan nggak tega juga ninggalin istri saat hamil besar gitu. Ya memang sempat naik turun, jadi sempat oke, deal nggak apa-apa nanti bisa diurus sama orang tua atau mertua. Tapi tetap pas lahiran, dari awal memang dealnya ya tetap pas lahiran saya tetap harus mendampingi gitu. Oke. Kalau dari ceritanya nih Mas ya, kan tahu nih dari awal juga udah penuh dilema. Maksudnya dilema dalam arti, jadi seorang suami yang udah punya anak, kemudian harus menempuh studi, kemudian sudah punya pengalaman kerja selama 5 tahun gitu. Iya. Dari sana gimana sih masuk ke dunia pendidikan gitu? Maksudnya apakah ada banyak crash dari sisi masalah gimana ya? Namanya kita harus fokus belajar kan, tapi kadang harus menyesuaikan tugas kita sebagai suami, kemudian gampang gak sih adjustmentnya ketika udah dari lama kerja terus kemudian masuk dunia pendidikan lagi gitu, sama sebagai peran sebagai suami tapi jauh dari istri gitu, cukup pusing gak sih, atau sebenarnya nggak pernah nyadar itu pusing dulunya gitu, yang penting jalanin aja, yang penting lulus gitu? Apa sih yang jadi rutinitasnya gimana? Kalau untuk dari kerja ke kuliah itu kayaknya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak adjustment. Soalnya waktu kuliah S1 juga kurang lebih mirip lah gitu. Dari cara pekerjaannya, dari pendidikannya gitu, dari cara belajarnya juga kurang lebih ya masih bisa ngikutin. Cuman di luar itu ya ada tambahan, jadinya tetap harus kasih fokus perhatian sama keluarga juga kan. Ya kalau di situ ya jadinya harus pinter-pinter balance lah. Cuman ada satu kelebihan juga, karena di Belanda kan beda zona waktu tuh. Iya. Kalau misalnya di sini sore, di Indonesia masih pagi, jadi baru bangun. Jadi masih ada calling time lah ya. Iya, jadi kadang pas sih menurut saya itu pas timingnya. Jadi kita kebanyakan kelasnya pagi, jadi pas yang istirahat, ya udah pasti full telepon sama minimal telepon gitu, cari tahu kabar sama keluarga. Ya gitu, jadinya harus tetap prioritas utama ya memang studi lah, karena sayanya juga di sini fisiknya, tapi ya tetap juga ada tanggung jawab utamanya tetap ke keluarga gitu. Kalau dari sisi ini kan udah ngerasain nih beda culture, kemudian beda country juga gitu. Ada ini nggak sih gapnya pada saat studi yang jadi kadang gemes banget kalau ingat di masa lalu, atau ada yang di masa lalu itu bisa diperbaiki, apa yang mau diperbaiki? Iya, sebenarnya menarik banget, pengalaman yang sangat berharga banget bisa kuliah di Belanda, bisa belajar dari banyak orang, dari berbagai negara, profesornya juga keren-keren gitu. Terus ya banyak kasih wawasan, misalnya apalagi kita kan selama ini belum tahu tentang EU, European Union atau
atau di negara lain, di Amerika, di negara maju. Dan kebanyakan di sini misalnya tentang kita studi tentang ekonomi selalu case-nya itu kan global gitu. Jadi berharga banget untuk dipelajari. Datang itu gap pertama bahasa, kalau menurut saya bahasa. Apalagi saya juga kan agak pemalu lah, bisa dibilang orangnya pasif. Tapi karena kebetulan lagi di luar negeri yang dimana orang-orangnya kan kita tahu pada berani gitu, nggak ada takut-takutnya. Jadinya kita bisa contoh banyak. Nah, misalnya jadinya saya juga nggak malu lah, ngapain malu, orang lain aja nggak malu. Jadinya kalau di kelas juga tanya-tanya aja sama dosen. Jadinya dengan nanya itu kita belajar komunikasi bahasa Inggris. Dan kadang-kadang ditanya balik. Nah, jawaban spontan dari kita itu jadi ngelatih bahasa Inggris banget. Oke, jadi kalau dari sisi kelasnya gitu menariknya itu ya. Nah, kalau dari selama 1 tahun perjalanan studi Mas, terus kemudian sekarang udah kembali lagi nih bareng sama istri. Ada nggak sih yang jadinya pengen dibayar? Maksudnya kan anak lahir nggak ketemu Mas nih. Ada nggak sih pas lagi awal-awal gitu ada apa ya, klik moment gitu gak sih anaknya ketika ketemu Mas ini siapa gitu? Ada nggak sih kayak gitu, atau apa ya, kan nggak pernah lihat nih pada saat tumbuh kembangnya dalam, tapi kan kemarin sempat balik sih ya anaknya. Gimana kalau menurut Mas sendiri? Iya, jadi untungnya saya bisa pulang, kan dapat cuma 2 minggu, tapi belum lama sejak pulang dan istri pas juga melahirkan, jadinya melahirkan normal, jadi bisa ketemu anak, bisa bantuin urus anak selama kurang lebih semingguan lah itu. Mus anaknya masih kecil kan, seneng banget. Tapi habis itu harus pergi, itu juga sedih banget lah itu. Ya berat banget ninggalin anak masih kecil, harus pergi lagi. Tapi juga yang memotivasi juga sih akhirnya. Nah kebetulan kan summer break, memang rencananya mau pulang waktu itu. Harus pulang karena, dan rencana awalnya juga bawa istri sama anaknya ke sini. Udah urus visa segala macam. Taunya ada corona di Maret, akhir Maret kan. Sejak itu juga pengurusan visanya jadi terpending juga. Tapi saya tetap pulang waktu itu karena setelah menjalani online class, dan saya pikir kayaknya bisa dijalanin dari Indonesia. Gak pas ada koneksi bagus aja. Ya udah pulang, jadi pulang lebih cepat sebenarnya itu. Iya, di bulan juga. Maret kayaknya baliknya awal April lah, gak lupa. Akhir April. Dan ya tiba di Indonesia pas hari pertama lockdown di Jakarta. Bandaranya tutup. Sejak itu pulang terus di Indonesia terus sampai sekarang baru kembali lagi di bulan Oktober. Iya, Mas, kalau seandainya kita ngebahas nih sesi kelas kita kan tentang maritim ya. Dari gambaran Mas selama pendidikan nih, kalau dari sisi maritimnya sendiri, kan dari awal udah bekerja di maritim ya. Terus habis itu masuk di dunia maritim, ada nggak sih yang ngerasa ini harusnya bisa jadi perbaikan Indonesia, atau ngerasa sendiri apa sih isu terbesar maritim di Indonesia kalau menurut Mas dari pendidikan yang kita dapat ya, mungkin kita nggak bisa kita nggak bisa ngejudge langsung, tapi secara luasnya aja gimana kalau menurut Mas? Ya kan kita juga dapat waktu itu port management. Iya. Nah itu kalau di kayaknya kalau yang saya lihat di luar negeri atau khususnya di Eropa itu pemerintah ya pemerintah itu udah mengedepankan sinergi kan. Jadi si authority-nya sendiri nggak cuma ngebahas ngatur pemberi regulasi doang, tapi juga sebagai port development yang mendorong sinergi antar berbagai bidang di sektor maritim. Iya. Jadinya di bidang situnya tuh mengedepankan kolaborasi banget, karena katanya kolaborasi itu paling penting. Jadinya peran pemerintah bukan hanya ngatur atau memberi regulasi pada bidang maritim, tapi juga mereka mikirin tren di maritimnya sendiri kan. Iya, benar. Terus apalagi kalau di luar negeri isu-isunya pun ya mereka kan market leader, jadinya udah carinya tuh tren apa yang harus dikejar di bidang maritim gitu. Kayak kerasanya tuh semua lini itu tuh kayak gabung jadi satu ya. Kayak contoh masalah kayak kita ngomong tentang Port of Rotterdam aja, di website-nya sendiri mereka sudah membangun dengan cukup baik ya kayaknya peluang investor, kemudian apa-apa yang kita mau terjunkan di sini gitu. Dan lebih ke jelas mappingnya kan sebenarnya. Tapi kalau menurut Mas sendiri, andaikan ada kesempatan untuk bisa kerja di sini, bakal ngambil atau enggak? Ya tentunya mau ngambil. Langsung lo dijawab tentang apa yang Mas lihat dengan kehidupan di Belanda secara utuh, yang bikin itu jadi menarik. Iya, dalam bidang pekerjaan
pasti nomor satunya work life balance. Oke. Sangat di sini diperhatikan banget apa keseimbangan antara kerja dan hidupnya. Ya jadi ya itu sih kayaknya memang itu juga yang menurut saya ini banget penting buat kehidupan kita gitu. Kalau yang dari apa namanya kita ngomongin tentang si tadi balik lagi ke maritim ya Mas ya. Kan harga barang di sini kan juga cukup mahal ya, apalagi di sini juga terkendala sama 4 musim ya. Menurut Mas sendiri apa ya? Kalau kita bilang kan negara kita kebalikannya ya. Negara kita 2 musim Lebih enak, iya. dan kayaknya kalau seandainya kita dengar kan negara kita itu lebih banyak raw materialnya gitu ya ketimbang sama barang jadinya, sedangkan di sini kebalikannya di sini lebih banyak ngolah tapi kebanyakan impor untuk bahan-bahan mentahnya gitu. Sebenarnya bisa nggak sih Indonesia bekerja lebih baik kalau seandainya apa ya kita ngebandingin sama isu cipta kerja? Mas udah tahu atau cuma sekilas Iya, aja? tahu Menurut sekilas aja Mas sih. apakah benar dengan kayak gitu bisa apa namanya, kalau dari pendapat kita aja nih sebagai orang awam ya, apakah benar si ini bisa ngangkat investor masuk ke Indonesia? Atau Di sebenarnya cipta kerja. permasalahannya sebenarnya bukan itu? Ya kalau mungkin kan salah satu isu di Cipta Kerja kan buat memangkas birokrasi. Iya. Itu juga memang salah satu kelebihan di luar negeri menurut saya. Wah, birokrasinya di sini ya bisa dibilang singkat, satu pintu, itu memang benar. Terus ya di sini juga yang pasti kayak misalnya contoh yang kecilnya kan kayak sebagai warga negara kita misalnya kita ngurus dengan KTP kita aja juga di sini udah bisa semuanya, udah langsung jadi data kita tuh ada di instansi manapun pemerintah Iya, di luar benar. negeri. Sementara kalau di Indonesia kan beda instansi, beda lagi pengurusan perizinannya gitu yang sekarang yang saya tahu. Apalagi kalau misalnya yang saya tahu kan cuman sedikit lah kayak tentang apa misalnya kayak kita ngurus KTP terus ngurus paspor itu beda instansi jadinya dan nggak ngelink gitu datanya. Kalau di sini ngurus pajak, ngurus KTP, ngurus apa segalanya itu yang isu pertama itu sih mungkin yang birokrasi harus di ini biar lebih cepat investasi gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kayak gitu memang akar masalahnya lebih banyak di sisi pemerintahnya sendiri ya. Nah kalau dari portnya sendiri menurut Mas Bernard, kan dulu kerja di daerah yang pedalaman nih, maksudnya bukan pedalaman, maksudnya daerah Sumatera. Iya, Sumatera. Di apa namanya di Dumai Di gitu. Dumai, ya. Ngelihat apa ya, kita kan kemarin udah sempat visit ya, ataupun melihat di website mereka sendiri gitu. Kalau ngomong tentang tanker sendiri, karena kemarin juga ngebahas tentang tanker, Mas Bernard gimana sih ngeliat tankernya di Indonesia sama yang di Belanda sendiri? Ada nggak sih yang apa ya yang menarik menurut Mas Bernard? Kenapa Indonesia nggak gini atau kok Belanda kayak gini sih gitu? Ada nggak sih yang dua sisi yang plus minus dari dua tempat ini? Kayak tadi bilang sih kan kalau di Indonesia kan misalnya kita kerja di dunia maritim, misalnya saya kan pernah juga handling shipping agency. Jadi misalnya ya pengurusan izin itu juga sama sih, pengurusan izin untuk kapal yang akan tiba di pelabuhan kita kan harus mengurus dokumen clearance ke pemerintah, yaitu si Kementerian Perhubungan kan melalui si Syah Bandar dan Iya. otoritas pelabuhan setempat. Di sini kan masih pengurusannya masih manual, terus juga ya itu yang tadi ya, birokrasi tadi. Tapi kalau juga di Belanda atau di Belanda misalnya di Port of Rotterdam itu mereka kan udah mapping kayak port area di sini. Ini memang klasternya untuk tanker ya, untuk minyak, chemical segala macam. Di bagian sini kontainer. Nah, dan mereka juga tahu kalau misalnya kelebihan si Belanda itu kan nggak punya resource apa-apa tuh. Mereka tahu gitu, mereka menyadari kelebihan mereka. Misalkan mereka tuh hubnya Europe. Jadi posisi mereka strategis banget untuk di Eropa, untuk distribusi ke seluruh Eropa. Jadi mereka pintu gerbangnya Eropa. Nah, jadi mereka harus bertindak seperti Singapura gitu. Jadinya mereka seperti pedagangnya, mereka hubnya, pengumpulnya, dan mereka melakukan itu. Jadi mereka punya banyak storage untuk dari tanker sendiri, untuk chemical, untuk minyak sendiri, semuanya di Belanda ada, dan semuanya didukung oleh pemerintah, dan juga lahan-lahannya disediakan, dan memang
didorong investasinya ke arah sana gitu dari pemerintah. Kalau kita ngomong tentang kayak gitu ya Mas ya, kan Indonesia sempat ada nih wacana terkait masalah mau open Jakarta atau satu lagi yang agak di bawah Jakarta, aku lupa namanya. Sebagai hub. Iya sebagai hub, aku agak lupa. Karena kan dia sempat ada ide kayak gitu ya, bukan Jakartanya sih tapi bukan Jakartanya tapi di bawah, di bawahan atau di Cirebon. bagian Sumatera ya, gue lupa deh. Intinya Indonesia berharap bisa menyaingi Singapura untuk masalah hub gitu kan. Menurut Mas Bernard sendiri, apakah Indonesia siap? At least andai kan kita siap banget. Aja. Kenapa? Yang jadi ini kenapa? Maksudnya kenapa bisa terlontar kata siap? Gitu? Ya kenapa nggak siap kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya ya kan Indonesia juga banyak kelebihannya gitu. Mereka kan kepulauan gitu, terus apalagi kepulauan maritim banget lah. Mereka juga tahu, mereka tuh kita juga tahu kita punya minyak. Singapura kan bagian dari daerah kita juga tuh. Kita punya Batam misalnya di dekat Singapura yang bisa menggantikan peran Singapura juga kan sebenarnya. Kita punya teritori yang bagus, kita punya resource yang banyak. Kita juga punya. Kalau kayak gitu kan berarti kebalik sama Singapura ya, yang nggak punya apa-apa. Tapi malah bisa mendesain segitu bagusnya untuk mensupport kecepatan masuk dan keluarnya. Ya, tapi orang-orang lebih senang ke Singapura daripada ke Indonesia. Mereka atau membuat ke Batam. pasar kenapa, itu, gitu kan? iya. Itu isunya di situ yang kita juga harus mungkin kita tahu kenapa, tapi nggak tahu juga kenapa. Benar. Kalau Mas Bernard sendiri setelah studi selesai semua gitu kan, bakal balik ke Indonesia. Apa sih yang akan menjadi rencana Mas ke depan gitu? Udah punya gambaran belum sih kira-kira mau apa gitu selain akan bekerja kembali ke tempat yang lama? Iya sebenarnya kan rencana awalnya pengen dapat pengalaman internasional dulu lah, kerja pengalaman global dulu di luar negeri. Misalnya 3 tahun, saya sih targetnya cuma 3 tahun aja maksimal. Terus balik lagi ke Indonesia untuk untuk balik lagi berkarir di Indonesia. Sebenarnya yang kita pernah bilang kan di Indonesia tuh belum ada konsultan kemaritiman, mungkin udah ada, kita belum tahu aja. Cuman bidang maritim itu masih sangat jauh dari pengembangan dan dari research yang ada sekarang kan, yang di sini. Gitu. Maksudnya bukan lebih cenderung lambat ya. Mungkin ada beberapa research yang udah keluar tapi belum adjustable sama cepatnya Eropa dan Amerika. Maksudnya pasar global tuh kita jauh lebih lambat gitu kan. Padahal kita negara kepulauan, biasanya kalau prakteknya kan negara kepulauan itu maritimnya kuat gitu. Karena mereka harus distribusinya antar pulau kan. Rencana kedepannya pengennya sih setelah dapat exposure di sini, pengen balik lagi ke Indonesia buat bisa, kalau pengennya nanti jadi konsultan untuk di kemaritiman gitu. Atau mungkin lebih mengembangkan penelitian atau misalnya pendidikan untuk mengembangkan sektor maritim sendiri. Saya belum tahu sih mungkin bentuknya gimana nanti, tapi cita-cita begitu. Nah kalau pada saat nanti habis ini terus kemudian akan kembali lagi ke Indonesia dengan aktivitas rutin ya. Cuma kalau seandainya kita mau ngasih tips ke teman-teman yang kisahnya kan gini ya, kisahnya agak beda ya antara Mas sama aku ya. Kalau seandainya aku alhamdulillahnya dapat kesempatan nih buat gak mikir banyak untuk berangkat studi. Nah kalau Mas Bernard sendiri kan sempat pernah bilang tuh dulu kalau nanti juga tahu kok momennya kapan memang itu harus berangkat atau enggak gitu. Kalau seandainya ada nih teman-teman kita yang masih ragu gitu kan, berangkat nggak ya studi gitu, apa sih yang mau jadi kayak bahan-bahan awal pertimbangannya Mas Bernard sampai yakin kan pasti ada beberapa poin nih selain ngelihat opportunity-nya gitu kan. Tapi pasti ada dong kayak kelemahannya tuh di sini, kelebihannya di sini gitu. Cuma apa sih yang akan Mas Bernard kasih buat teman-teman lain yang memang ternyata mungkin dalam posisi sama, belum punya pendanaan, tapi udah pengen banget studi, terus habis itu masih struggle. Mungkin kita anggap case-nya udah struggle, IELTS-nya udah selesai ya. Nah tinggal mungkin masalah pendanaan, karena kan mayoritas permasalahan kita semua kan adalah pendanaan. Tapi kan buat melangkah ke sana berani gitu kan nggak mudah ya gitu, kecuali ada dana orang tua yang support kita gitu. Kalau Mas Bernard sendiri apa nih tips-tipsnya mau ngasih ke teman-teman? Ya memang saya saya juga bersyukur lah, maksudnya bisa bekerja di perusahaan sebelumnya yang gajinya lumayan gitu. Iya, lumayan banyak ya. Jadi dan bisa nabung juga karena bisa nabung lah. Memang paling susah di pendanaan ya. Tapi kalau saya waktu itu kan antara
tahu momentumnya tuh kan yang tadi dibilang masa kerja udah cukup, udah kelamaan sebenarnya, udah 5 tahun. Terus saya rasa juga ya memang kan waktu itu juga nggak tahu sebenarnya pendanaan gimana. Tapi saya lihat kan terus tapi ada peluang dapat beasiswa potongan sedikit. Terus juga saya lihat tabungan juga lumayan cukup lah, dan habis itu juga cari-cari pendanaan lain. Saya ambil, ya cerita saya sendiri, ya saya ambil kredit dari bank karena di Indonesia kan nggak ada itu ya kredit. cicilan studi Ya ya. untuk student itu nggak ada, jadinya saya ambil KTA, dan itu ya bisa dibilang berani, tapi Cukup apa ya, berani nekat juga sih sebenarnya. Soalnya kan masih stay di perusahaan yang lama. Ya itu juga karena masih ada pegangan di bakal balik ke perusahaan yang lama. Cuma kalau dari planningnya sendiri sebenarnya Mas udah kalkulasi itu visible berarti ya? Iya, ya tetap harus dipertimbangin lah, jangan ini juga, tapi ya maksudnya benefit yang didapat juga, pengalaman yang didapat juga berharga banget. Nggak salah, ya nggak akan salah lah untuk melanjutkan studi ke Belanda. Pasti banyak yang didapat. Tinggal kita nanti gimana Mencari ya, berjuang. eksekusi peluangnya ya. Ya berjuangnya di sini gimana, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu, cari network sebanyak-banyaknya juga. Ya udah gitu sih. Nah kalau dari Mas, emang apa sih yang jadi, kan 5 tahun udah kerja ya? Kalau aku udah panjang gue ceritanya. Maksudnya tapi kalau memang Mas Bera sendiri 5 tahun kerja, itu apa ya? Maksudnya kenapa sih dengan orang 5 tahun kerja gitu, apakah terasa jenuh kah? Atau butuh tantangan baru atau apa gitu? Karena kan kadang jabatannya suka naik ya. Jabatan suka naik kan kadang-kadang kalau udah 5 tahun gitu. Apakah itu, apa ya? Maksudnya kenapa studi gitu? Di saat mungkin orang lain ada yang pindah kerja ke tempat lain atau apa gitu Mas? Apa Mas? Ya saya kalau jangan nyontoh saya. Kalau saya kan menurut saya 5 tahun itu udah terlalu lama buat nunggu untuk melanjutkan studi, karena apa ya, udah kadang semangat tuh pada 5 tahun, kadang orang udah pengen cari settle gitu kan. Gitu. Kalau ya semangatnya mungkin udah berkurang dibanding misalnya, menurut saya sih idealnya 2 tahun setelah kerja gitu kita cari studi. Tapi ya tadi kenapa? Iya, kenapa? Iya, kerasanya apa? Kenapa? Apa namanya, pertimbangannya kenapa malah lebih ke studi gitu pada saat 5 tahun gitu kan? Di saat orang lain mungkin pada pindah kerja atau apa gitu. Ya, karena saya saya merasa di lingkungan pekerjaan yang sekarang itu sangat ya membuat bosan gitu. Terus juga lingkungan kerjanya kalau nggak sesuai dengan harapan saya gitu, nggak sesuai dengan selera saya juga, karena ya saya yang nggak suka yang banyak birokrasi kan, banyak birokrasi segalanya ribet gitu. Saya juga merasa pengembangan diri saya sendiri pun kurang gitu, nggak dapat, bukannya nggak dapat apa, sedikit banget gitu, minim banget pengalaman kita untuk berkembang. Jadinya itu juga salah satunya yang bikin makin kuat tekad semakin bulat untuk melanjutkan studi. Dan ternyata ya menurut saya sih terbayar banget lah, banyak banget. Dibanding waktu bekerja di sini lebih banyak banget dapat kalau dari sisi ya pengetahuan gitu tentang di bidangnya. Nah kalau sesi terakhir kita mau ngebahas, kebetulan ini Mas Berat ini salah satu contoh yang bisa kita tanya-tanya tentang bagaimana caranya ngelamar kerja di Belanda. Nah walaupun sebenarnya karena kita udah mau pulang, jadinya kita nggak bisa eksekusi langsung gitu ya Mas ya. Iya. Dan kita kan masih ngelihat opportunity ya kalau Mas ya, maksudnya bisa nggak sih stay di sini gitu. Tapi pengalaman Mas sendiri yang udah pernah wawancara terus kemudian sampai ke tahap hampir eksekusinya udah hampir selesai gitu. Apa sih dinamikanya di sini kalau masalah pekerjaan? Kayak kita kan kalau kita di Indonesia kan seringnya kontrak nih. Cuma kalau Mas dengan kita kemarin sempat sharing sama teman-teman kita gitu, sama pengalaman Mas sendiri, apa sih yang ditawarkan pertama sama orang Belanda sendiri, tahap-tahapannya sampai mereka itu kayak berani jadikan kita pegawai tetap atau apa gitu? Dan pada saat interview sendiri, gimana sih rasanya interview dengan bahasa asing? Kalau di Belanda kan ya pengalaman saya sendiri, saya juga bukan contoh yang baik mungkin karena saya nggak dapat kerja. Ya karena ada corona juga susah dapat kerja. Jadinya kalau menurut saya di sini kan kebanyakan swasta ya. Di sini kan ya liberal, negara liberal, banyak private company. Seandainya itu perusahaan negara pun berlakunya seperti private company. Jadinya swastanya terasa banget. Di sini tuh ya pakai LinkedIn. Pertama buat cari kerja, menggunakan LinkedIn itu atau ya sosial media untuk bisnis.
itu sangat bermanfaat. Ya jadi koneksi sama network di sini sebenarnya nomor satu buat dapat kerja yang lebih bagus. Jadi contohnya kan kita bisa juga apply dari website yang perusahaan secara dia step by stepnya formalitas. Tapi kebanyakan itu gagal karena ya kita tahu sendiri lah, karena mungkin banyak pelamarnya, kitanya gagal dalam seleksi. Nah cuman saya waktu itu pernah karena sering ada dosen tamu juga ke kita, saya tambah koneksi LinkedIn-nya kan ke dia, dan terus dia suka posting ada lowongan di perusahaannya dia. Nah saya apply situ, jadi kan itu kan seolah-olah via koneksi. Oh iya benar. Jadi cuma seleksi tertentu, nah itu seleksinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Jadinya ya habis itu saya bisa dari situ saya bisa lanjut ke tahap selanjutnya di interview via phone waktu itu. Ya kalau interview sih pada dasarnya sama, pertanyaan-pertanyaan mau di Indonesia mau di mana-mana perusahaan sama sih menurut saya, tentang kelebihan, tentang kekurangan, proyek apa yang pernah dilakukan, gimana kamu nge-handle project, terus ceritain pengalaman kerja kamu gitu. Nah waktu itu juga saya setelah phone interview itu sebenarnya udah mantep, tapi ada satu step lagi, interview juga, ketemu langsung tatap muka sama usernya atau manajer. Nah cuman saat itu kebetulan bertepatan dengan corona, jadinya akhirnya terpending, mereka juga tidak rekrutmen lagi, nggak jadi. Terus contoh lain juga ya saya juga ada juga karena koneksi kita sering aktif di LinkedIn, saya waktu itu posting tentang tesis. Ada juga tuh email masuk nawarin internship. Dan itu udah enak banget, udah dapat tawaran kayak gitu mah, jadi udah chance-nya lebih tinggi lagi gitu. Cuma karena corona lagi jadinya terpending juga. Terus kekurangannya mungkin sebagai orang non Eropa, ya non EU, kita punya paspor yang berbeda. Dan kita punya keterbatasan yang sangat susah dilawan. Ada aturan sendiri kalau mau pekerjakan yang di luar Eropa, ya perusahaannya harus, ya saya juga nggak tahu pasti, tapi dia harus bereffort lebih untuk ngurusin perizinan dia kerja di Eropa, visanya segala macam, ada biaya juga. Jadi itu mungkin ya kalau persaingan kita EU semua, ngapain ngambil kita yang non EU kan? Nah itu kekurangannya. Tapi kesempatan lainnya lagi adalah melalui internship. Oh ya. Jadi biasanya internship itu menurut saya pribadi tahapan pertama yang bagus untuk untuk mendapat full time employment. Karena internship saingannya sedikit, masuknya gampang sebagai student. Karena udah terkenal juga kita reputasinya sama kantor kali ya, makanya lebih yakin buat jadiin pegawai tetap gitu ya. Betul. Ya nanti pas internship kita bisa langsung nunjukin secara langsung gimana performance kita kerja. Oke. Sejauh ini sih sudah cukup pertanyaan kita bersama Mas Bernard. Kemudian kita dapat kesimpulan juga bahwa dari kisahnya Mas Bernard sendiri untuk melanjut studi itu dia banyak mengukur tentang peluang yang akan didapat selama studi di sini, dan itu nggak tidak menutup kemungkinan juga setelah studi pun kita sebenarnya bisa kerja di Belanda ataupun di luar negeri dengan konsekuensi yang harus kita bayar dulu gitu. Maksudnya secara apa yang pernah kita lakukan di masa lalu itu cukup menarik untuk jadikan kompetisi juga bersama teman-teman lain yang dari EU, dan itu pun sebenarnya bisa dibayar dengan atau kita ikut dulu tentang internship, habis itu baru kita jadi pegawai employee tetap gitu. Intinya semua gerbang itu ada, cuma memang harus dicari peluangnya dan harus punya koneksi seperti yang kayak Mas Bernard bilang. Jangan malu-malu untuk approach sama orang-orang yang kita kenal terdekat gitu, kayak contoh mamanya kita ketemu dosen, nah itu atau dosen tamu itu salah satu gerbang pembuka di mana kita dapat pekerjaan di negara lain. Nah sampai sini dulu cerita muda kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kami yang ini. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Bernard. Ya sebenarnya untungnya saya kan bisa pulang, dapat izin dari kampus. Stop dulu ya. Oke, siap. Gak usah. Lanjut aja cuma terhadap. Udah ada lagi aja. Oh ada lagi. Oh ya banyak ya. Saya boleh. Oh it's okay.